Beberapa saham yang aman buat pemula biasanya itu selalu masuk ya di dua sektor ini. Kalau nggak di perbankan ya di konsumer. Kalau perbankan contohnya ya saham Bank BCA, saham Bank BRI. Kalau konsumer itu antara Indofood, Mayora atau Unilever. Terutama lagi buat pemula biasanya itu disarankannya ke perbankan dulu. Dengan alasan kinerja bank ini lebih konsisten ya. Dan produknya atau jasanya itu pasti dibutuhkan masyarakat. Jadi simpelnya itu ya siapa sih yang nggak utang ya, misalnya itu buat beli rumah lewat KPR atau buat nambah modal usaha misalnya seperti itu. Jadi supaya lebih aman lagi ya kita bisa pilih bank-bank yang besar yang memiliki aset yang terbesar ya dibandingkan perbankan lainnya. Kalau di Indonesia yang paling besar ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, BNI, Bank BTN, dan Bank CIMB Niaga. Jadi keenam bank ini sudah relatif lebih aman. Bahkan yang dua di bawah ya, yang dua paling bawah ini kinerjanya juga cukup bagus. Saya ambil contoh di Bank BTN di awal 2020 ya, waktu awal-awal pandemi COVID, Bank BTN ini masih bisa mencatatkan laba atau keuntungan. Dan itu masih triliunan ya untungnya. Jadi ini perusahaan yang sangat bagus. Jadi ini sekelas Bank BTN itu sudah untung atau bisa untung triliunan waktu COVID ya, waktu ekonomi sedang parah atau resesi. Apalagi kalau misalnya di bank yang lainnya ya, seperti BCA, BRI, dan Mandiri, nah itu pastinya lebih bagus lagi. Maka dari itu ya di sektor perbankan ini yang paling sering disarankan buat pemula. Jadi kalau saya pribadi ya saya juga punya saham-saham di sektor perbankan ini. Saya investasi di dua saham ya waktu pembuatan di video ini. Yang pertama di saham Bank BRI dan yang kedua itu di saham Bank BTN. Kalau alasannya kenapa investasi di Bank BRI ya karena ini bank terbesar ya. Jadi sampai pelosok pun yang ada itu ya cuma Bank BRI ini. Sementara kalau dari Bank BTN alasannya itu dari sisi rasionya. Jadi rasio PBV ini termasuk murah ya, sudah di bawah 1 kali. Tepatnya itu 0,6an. Jadi ini kan termasuk murah. Waktu di harga itu 1.300-an. Dan di video kali ini karena dari setahun lalu saham Bank BTN ini sudah turun bahkan sampai 22%. Dan saya juga ada posisi ya yang masih rugi juga, jadi saya putuskan untuk investasi lagi. Jadi saya tambahi buat average down saham Bank BTN ini.